Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Malam Sastra adalah sebuah acara tahunan dari program pendidikan bahasa Indonesia yang merupakan ajang atau wadah inspirasi seni dan kreativitas dari talenta-talenta yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, juga mahasiswa Teachers College pada umumnya. Sebelum pandemi ada di Indonesia ini, Malam Sastra biasanya dilaksanakan secara langsung, diselenggarakan pada malam hari di Gedung D Universitas Pelita Harapan, dan sambutannya luar biasa. Penonton biasanya bisa mencapai 550 sampai 600-an. Itu pun dibatasi. Kalau tidak dibatasi, mungkin lebih dari jumlah tersebut. Nah, sebenarnya kami ingin sekali Malam Sastra itu dilaksanakan secara langsung, sehingga kita melihat betapa seni itu bisa menunjukkan persatuan dan kesatuan di antara kita yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Namun karena situasi dan kondisi saat ini, maka Malam Sastra ini diwujudkan dalam bentuk virtual. Ya, memang agak berbeda. Kita menikmati secara langsung dengan menikmati secara virtual. Namun saya berharap bahwa dengan adanya tayangan virtual ini paling tidak bisa mengobati rasa kangen kita terhadap pentas kreasi dan kreativitas dari mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Semoga nanti setelah pandemi berakhir di Indonesia ini, khususnya di Karawaci, kita bisa menyelenggarakan malam pentas sastra secara langsung. Namun demikian, tidak apa-apa. Kita menghargai sekali kepada tim, kepada panitia Malam Sastra yang telah berusaha dengan susah payah tentunya, karena dari berbagai daerah mengusahakan untuk rekaman video yang nanti dikompilasi dan diedit secara baik akan menghasilkan kumpulan pentas seni Malam Sastra
yang kita bisa nikmati bersama seperti saat ini. Nah, malam sastra ini sebenarnya juga bertujuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu melengkapi, memberikan talenta kepada kita terhadap apresiasi seni. Kita bisa menghargai betapa luar biasanya kreasi Tuhan melalui anak-anak yang dipercayakan bisa menghasilkan karya seni, karya pentas, karya kreativitas yang bisa orang lain lihat dan itu membuat senang. Ini adalah ucapan syukur kita. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati kepada semua yang bisa menikmati karya virtual ini. Juga terima kasih kepada panitia Malam Pentas Sastra secara virtual ini, juga HMPS Pendidikan Bahasa Indonesia, ya, juga dosen-dosen yang mengampu khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Terima kasih. Apakah inginmu? Jika gundah kau temui, di manakah pergimu? Jika sakit menghujammu, siapakah yang kau pinta? Jika tolong ingin kau kumandangkan segera, bagaimanakah kau tahu jika benar sudah pilihanmu? Kalimat efektif juga penting untuk kalian pahami yo. Oh, gitu. Terus Selamat pagi Pak Ayu. Maaf Pak, sebelumnya di rumah saya tadi angin kencang Pak. Jadi saya bantu orang tua saya dulu Pak. Bukannya kamu satu kampung yo sama Dewi? Mana Dewi? Halo Dewi, opo benar di tempatmu ada angin kencang? Iya Pak, tadi di kampung saya angin kencang Pak. Dapur saya juga gentengnya sampai copot Pak. Walah, kalian harus hati-hati yo sama keluarga. Baik anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita yo. Jadi Iya Bunda. Iya. Bunda jangan marah dong. Kan Ayu cuma bercanda. I love you. Jadi ketentuan-ketentuan itu adalah hilang jaringan Pak Ayu. Loh, kok bapaknya hilang? Aduh, Pak Ayu. Apa kau nih? Katanya angin kencang, mana coba aku lihat perkiraan cuaca bagus terus kok. Apun Dewi. Iya, aku kaget loh. Yaudah aku buat aja. Kurasa kalau misalnya ada fitur untuk mengeluarkan orang, bisa ya sekali-sekali dicoba buat ngeluarin guru.
pun nggak ngerti apa yang diajarkan bapak ini. Apa diajarkannya tadi, cerpen ya? Atau puisi? Tuh dia Pak. Kalian ngobrolin apa tadi? Jangan-jangan kalian ngobrolin bapak ya? Kalian harus ingat bahwa sebagai manusia yang telah Gusti Allah berikan akal budi, kita wajib untuk menggunakan akal budi kita dengan baik. Dengan belajar surat lamaran pekerjaan ini. Jadi sekian dulu untuk hari ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ayu. Terima kasih Pak. Ya Bapak, begitu besar yang kulalui Bapak. Usia yang tak lagi muda, banyak hal yang tak ku mengerti Bapak. Namun hamba yakin hidup hamba bukanlah untuk menyerah Bapak. Hamba percaya Kau akan menjadikan hamba jadi pengajar yang tangguh untuk memberitakan kebenaran tentang Bapak. Kangen Bu masakan Ibu. Ya, Bapak tahu Ibu sudah damai bersama Gusti Allah toh. Pasti menyenangkan toh Bu, karena tidak ada damai sesempurna damai bersama Gusti Allah. Tapi Bapak masih di sini, Bu. Bapak harus menyelesaikan dulu tugas yang diberikan Gusti Allah kepada Bapak. Ya, jadi seorang guru yang memberitakan kebenarannya pada siswa-siswa Bapak. Kayak tanaman ini, Bu. Bapak tuh siram, Bapak kasih pupuk, tapi Bapak cuma bisa merawat, Bu. Gusti Allah yang memberi pertumbuhan ke tanaman ini, Bu. Bapak kadang merasa Bapak tuh gagal jadi guru. Tapi Bapak percaya, Bu, kalau Gusti Allah sudah memberikan tugas ini kepada Bapak, Bapak pasti bisa melewatinya, Bu. Kenalilah dirimu, dengar panggilan itu, karena itulah jalan untukmu tahu siapa yang kau butuhkan. Berdiam diri saja. Kita harus bisa berdiri
the beat, to the rhythm. Bangkit bersama generasi sinergi. Yakinkan dirimu, engkau bisa taklukkan dunia bersama kita. Coba move our feet, never resist or quit. Take some speed, kolaborasikan karya, sinergi hasrat jiwa. We are the change that Indonesia needs, yes indeed. Generasi sinergi, to the beat. Waktunya pemuda, tidak hanya berdiam diri saja. Kita harus bisa berdiri dan berkarya bagi bangsa. Yeah. Moves to the beat, to the rhythm. 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 Bangkit bersama generasi sinergi. Yakinkan dirimu, engkau bisa taklukkan dunia bersama kita. Coba move our feet, never resist or quit. Take some speed, kolaborasikan karya, sinergi hasrat jiwa. We are the change that Indonesia needs, yes indeed. Generasi sinergi.
tang singalang-alang rikut kentua sangap karina nang tang singalang-alang ibas kita pulung betulung hari tape olah rayu sing udah dengar rasi metua nang tangkrina sirogana sing udah rasana perana lampa jumpa tenang nampe rezeki bage kini malam menanti nese mesui ate keras pipi bulu terbagi ngayu tendinta jujuri di bata rena sangat membantah ngayu tendinta jujuri di bata rena sangat membantah. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Kristianata, saya kohort 2018 Pendidikan Bahasa Indonesia.
Berbicara mengenai kepemimpinan, saya sadar bahwa praktik kepemimpinan yang paling banyak saya dapatkan itu di TC. Salah satunya adalah untuk memimpin diri saya sendiri, untuk disiplin, dan juga untuk tidak mementingkan diri sendiri. Salah satunya adalah mengenai makanan. Karena di asrama kita itu kita sekamar 10-11 orang, jadi kita tidak boleh egois. Ketika saya bawa pulang makanan sedikit itu kadang-kadang saya mikir, dan itu terkadang membuat galau gitu kan ya. Ketika makanannya sedikit dan kita tahu tidak cukup, bukannya kita pelit, cuman kita berpikir gitu kan ya. Kalau dibagi, kalau kita tidak berbagi nantinya kita tidak enak, tapi kalau berbagi kita nggak dapat gitu. Jadi agak bingung gitu lah ya, agak susah gitu kan ya. Sehingga akhirnya cari jalan keluar, ya udahlah kalau makanannya memang sedikit, nggak usah dibawa pulang ke asrama gitu kan ya. Dan selain itu juga satu hal yang sangat fundamental ketika di TC adalah antri. Sayangnya ketika saya pulang ke daerah, saya tidak bisa mempraktikkan dan memenuhi hasrat jiwa antri saya ini. Sehingga kemarin waktu pulang ya, baru pulang ke daerah gitu, terus lihat ke bandara kosong, lihat tangga kosong, itu saya tunggu sampai ada antriannya baru saya lewat. Karena pengen gitu ya memenuhi hasrat jiwa untuk antri gitu kan ya. Karena memang anak TC itu apa-apa antri ya, kita apa-apa antri, kayak mau makan antri, bahkan mau PDKT aja kita tuh antri gitu kan ya. Karena konsepnya kan menunggu doi tidak ada gebetan baru kita bisa melancarkan serangan kan ya. Makanya itu kita antri gitu, ada konsep antri dari segi PDKT gitu kan ya. Dan hal antri ini juga membuat mahasiswa TC itu akan semakin disiplin gitu kan ya. Karena kalau kita nggak disiplin nanti salah satunya ketika mandi itu akan sangat ribet. Ketika kita lupa untuk tidak mendisiplinkan diri. Karena misalnya ketika kita mandi, terus keadaan air sudah sangat memprihatinkan, khususnya di lantai 1. Ketika kalian lambat bangun, terus mandi, lihat keadaan shower, itu airnya udah kayak menandakan itu sudah mati segan, hidup tak mau gitu kan ya. Dan karena pancurannya tuh tidak deras, jadi kita harus dekat dengan tembok kan, harus mepet dengan tembok biar kita kena air gitu. Apalagi pas sampoan gitu kan. Jadi pas sampoan sambil galau di bilik sebelah ada yang nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, dan memang mukjizat terjadi ya. Airnya mati gitu kan ya, padahal masih banyak sampo gitu. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya harus tetap bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa yang tetap bisa disiplin gitu kan ya. Dan satu hal lagi yang sangat terasa adalah kita tuh adanya asimilasi budaya, sehingga mahasiswa TC harus bisa memposisikan dirinya sebagai mahasiswa yang bisa berbahasa dengan baik gitu kan ya. Karena kemarin tuh pasti awal-awal jadi mahasiswa TC, jadi saya masih terbawa-bawa ya frasa-frasa daerah kayak tabanting, tagate, tabangun, tahambur lah pokoknya semua itu kata-kata itu kan ya. Bahkan pernah ada kejadian waktu saya mandi, itu saya teriak dari kamar mandi gitu kan ya, "Kak, di mana ini palo-palo?" Palo-palo. Kamar saya nggak ngerti gitu ya. Untuk mentor saya ngerti karena sama-sama Sulawesi, Kak Adet sama-sama Sulawesi, jadi Kak Adet kasih tahu gayung ya, bilangnya gayung gitu. Oh ya gayung gitu. Jadi ya gitulah ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak selalu menyenangkan, tapi sayangnya pengalaman itulah yang sangat kita rindukan. Kita berdoa semoga COVID cepat selesai supaya kita bisa sama-sama merasakan pengalaman-pengalaman indah lagi di asrama dan di TC. Itu dari saya, Dimas Krisdianata. Terima kasih. Aku
isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. 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 Ini tanahmu juga. Rumah-rumah yang berdesakan, manusia dan nestapa. Kampung halaman gadis-gadis muda. Buru-buru berangkat pagi, pulang sore dengan gaji yang tak pantas. Kampung orang-orang kecil yang dibikin bingung oleh surat-surat izin dan bijaksanaan. Dibikin tunduk, mengangguk, bungkuk. Ini tanah airmu. Di sini kita bukan turis. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu sara yang ada di benak menunggu tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati, hayalan ke dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. Ekspresikan